Kusnadi dan Ibu Kustina. Orang tua dari Patricia, Bapak Winarto, Yohan Yong, dan Ibu Nur Hasana. Mari silakan berdiri Bapak dan Ibu. Ya, mari dengan sambutan yang meriah. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sama-sama katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan Dia baik, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setia Tuhan, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Sama-sama kita katakan bersyukurlah. Haleluya. Kita mau bersyukur pada hari ini. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak pernah sudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Pertemuan mereka itu hingga hari ini bukan sesuatu yang
mulus jalannya, tapi mereka perlu perjuangannya. Kami tahu mereka berjuang untuk bisa membangun hubungan dengan benar ya. Dan terima kasih lebih dulu pada orang tua yang mengizinkan mereka berada dalam bimbingan pranikah. Ya, kami dengan mereka kami mendampingi di saat-saat mereka berjuang. Kami tahu bukan hal yang mudah, tetapi yang kami lihat bahwa mereka tuh punya hati yang mau belajar. Itu yang kami lihat dari mereka. Seberat apapun perjuangan mereka, kalau mereka nggak punya hati untuk belajar, mungkin mereka juga tidak sampai hari ini. Tapi bersyukur mereka taat ya, mereka mau dengar-dengaran dan mereka mau belajar untuk berubah ya. Karena memang antara Sugi dan Patricia itu pasti berbeda ya. Yang satu ini, yang satu itu ya. Tapi mereka belajar untuk membangun kesepakatan, membangun kesehatian, belajar membangun hubungan yang benar, membangun komunikasi yang benar itu seperti apa ya. Dan bersyukur hari ini mereka tiba di tempat ini ya. Sebentar lagi mereka akan mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan ya. Kami berpesan jangan lupa apa yang sudah kalian pelajari ya di dalam bimbingan pranikah ya, apa yang kami sudah sampaikan. Dan satu hal, jangan lupa libatkan Tuhan dalam segala hal, karena memang ini dunia baru buat kalian ya. Kalian perlu seseorang yang akan menolong kalian melewati hari demi hari, dan itu adalah Tuhan. Jadi kalau ibaratnya segitiga, itu di atas itu ada Tuhan, kalian di ujungnya. Ada apa-apa, libatkan yang di atas, yaitu Tuhan ya. Sekali lagi kami mengucapkan selamat atas kebahagiaan kalian hari ini. Apa yang sudah kalian perjuangkan, nikmati hari ini ya. Mungkin istri tambahin. Selamat buat Sugi dan Patricia yang akhirnya nyampe ya, akhirnya nyampe hari ini 2 Februari 2020, hari yang kalian tunggu-tunggu ya, hari yang kita doakan bersama. Banyak tantangan yang mereka hadapi ya. Banyak masalah, banyak air mata, banyak pergumulan. Bukan hal yang mudah untuk mereka sampai hari ini. Tapi kita percaya ketika kita sama-sama melibatkan Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita mencoba bersabar, mencoba untuk taat, walaupun rasanya pengen berontak, rasanya pengen konflik, tapi kita belajar untuk kita harus ikut apa yang Tuhan mau. Ya, nggak mudah untuk mereka nyampe hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Ya, semoga apa yang kalian udah pelajari kurang lebih 2 tahun, baik di kelas besar, kelas kecil, di gathering, kalian ingat dan bisa praktekin ya. Kalau kemarin itu baru perannya ya, mulai hari ini nih sampai seterusnya mulai praktek, dimana harus ada kata maaf, ada kata saling menguatkan, menerima, mengasihi. Nggak mudah, tapi kasih karunia Tuhan cukup bagi kalian ya. Terus libatkan Tuhan, punya stok maaf yang banyak banget ya. Oke, kita berdoa supaya kalian terus bahagia dan bisa jadi pasangan yang teladan ya. Tuhan berkati Kami Tuhan, sertai kami Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna Bapa dalam segenap persoalan hidup kami. Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dan Tuhan bahkan menggendong kami di saat kami tidak mampu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, ada kuasa-Mu yang bekerja Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Tuhan berkati pernikahan hari ini ya Bapa. Untuk Bapak Sugiarto dan Saudari Patricia Bapa. Biar dia boleh melihat ada kuasa Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam rumah tangganya nanti ya Bapa. Terima kasih Tuhan.
Kalau sebentar kami akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh firman Tuhan, dan Tuhan berkati Bapak Budi Setiawan Bapak, juga Repsesi Jandi Nika Akad Tika, Tuhan yang berkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk sama-sama. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau beri kekuatan buat kami semua, khususnya Sugi, untuk bisa memasuki seluruh proses pemberkatan nikah ini dengan hati yang damai dan tenang di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan berkata untuk Sugi dan Cia dan juga kita semua yang dengar firman Tuhan, Tuhan mau membuat sesuatu yang baru. Ya, yang baru, yang dari Tuhan pasti. Yang sekarang sudah tumbuh. Apakah kita belum tahu? Kan gitu. Dikatakan aku hendak membuat jalan di padang gurun. Bapak Ibu kalau tahu padang gurun, itu ke kiri kanan depan belakang sama semua, pasir semua, ya. Dan nggak ada jalannya. Kita bisa tersesat kalau nggak ada kompas. Mau utara, mau selatan, mana tahu nih. Kita bisa tersesat, kesasar istilahnya. Tapi Tuhan berkata, aku akan membuat jalan. Artinya apa? Hidupmu aku pimpin, kamu tidak kesasar lagi. Hidupmu kalau aku pimpin tidak akan tersesat lagi. Itu maksudnya. Yang berikutnya, Tuhan membuat sungai-sungai di padang belantara. Kalau Bapak Ibu di padang belantara habisan air, wah itu penderitaan. Kita hidupnya nggak ada harapan, nggak ada air. Air kebutuhan pokok semua manusia. Kita udah begitu haus, sudah mau mati rasanya dan tidak lihat air sedikit pun. Tapi tiba-tiba Tuhan membuat sungai. Ketika kita ketemu air, sungai, itu harapan terbuka kembali. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, saya nggak tahu kondisi pernikahan Bapak Ibu. Mungkin pertengkarannya lebih banyak daripada damainya, ribut konfliknya lebih sering daripada rukunnya. Tapi kalau Tuhan berkata, aku akan memberi pengharapan kepada kita semua. Sungai. Amin. Nah ini semua kita kalau orang percaya, kita yakin Tuhan punya rencana baik. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, apa yang membuat banyak orang menikahnya atau keluarganya kacau balau? Ada ayat berikutnya dikatakan Yohanes 10, pencuri itu siapa? Ya jelas setan, iblis datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi iblis paling benci melihat keluarga. Iblis paling benci melihat kesatuan. Iblis ingin memecah belah. Itulah kerjanya iblis, ya. Khususnya pernikahan itulah kesatuan utama dalam setiap kesatuan di muka bumi ini. Kesatuan dari yang paling kecil unit adalah keluarga. Bapak Ibu, iblis itu punya target. Semua keluarga itu target. Mau dia background apapun, dia akan jadi target. Kalau bisa saya hancurin nih keluarga ini. Dengan segala cara, ya, dengan segala bentuk. Iblis mau mencuri damai, membunuh keluarga itu, membinasakan, menghancurkan, bahkan sampai turun-temurun. Itu apa? Bukan cuma pernikahannya berantakan, anak-anaknya akan hancur, anak cucunya akan turun-temurun terluka. Nah itu maksudnya. Tetapi aku di sini siapa? Tuhan, ya, Isa Al-Masih, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tapi Tuhan mau kita hidup bukan mati. Tuhan mau kita penuh kelimpahan. Nah hari ini saudara, coba suami istri lihat-lihatan, kasih tahu nggak sih kamu, kita ini sasarannya iblis. Kasih tahu sebenarnya, kita ini semua jadi sasarannya. Iblis mau hancurin keluarga. Iblis paling gak senang melihat keluarga rukun. Iblis mau semua keluarga berantakan, cerai, ribut, pisah. Itu target utamanya. Jadi kalau Bapak Ibu yang pernah ngalami itu tahu apa yang saya bicarakan. Betapa parahnya keluarga yang hancur. Bukan cuma kita, anak kita akan menderita, cucu kita bisa menderita, turun-temurun yang diwariskan luka-luka, penderitaan. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu, saya umpamakan keluarga ini seperti rumah. Rumah Bapak Ibu tidak akan ada bedanya kalau tidak ada badai, nggak ada banjir. Rumah kelihatannya bagus semua. Tapi ketika ada gempa bumi, ketika ada badai, ketika ada banjir, maka ketahuan ternyata ada rumah yang roboh, tapi sebelahnya rumahnya nggak roboh. Bedanya apa? Sama-sama kok bangunannya, mungkin sama-sama 2 lantai, sama-sama persis, tapi yang satu roboh, yang satu tidak. Berarti ada yang beda kan? Apa yang beda? Fondasinya. Fondasinya pernikahannya beda, fondasi rumahnya beda. Kan fondasi itu di dalam tanah, mana ada yang tahu? Tapi perlu diuji lewat bencana.
Setiap keluarga pasti mengalami bencana serangan tadi. Bentuknya kalau di dalam alam ya bentuknya seperti banjir itu di bawah, angin itu dari samping, hujan dari atas, dari segala arah. Diseranglah keluarga kita lewat segala bentuk godaan, cobaan. Akhirnya ketahuanlah pernikahan yang salah berantakan, pernikahan yang benar akan kokoh. Hari ini saudara, dunia akan semakin parah. Bapak Ibu akan semakin lihat angka perceraian di Indonesia akan semakin parah. Sekarang saja sudah meningkat drastis. Tanya aja ke catatan sipil. Berapa rekor perceraian di negeri kita? Semakin tahun semakin meningkat. Ya, meningkat drastis. Persentase orang cerai. Ya, kalau nggak cerai ya pisah pasti ya. Nggak mau resmi tapi ya pisah sama aja. Ya, tetapi apa? Ini yang terjadi di akhir zaman itu saudara. Tetapi hari ini saya mau kita semua yang ada di roh ini, orang-orang yang paling beruntung. Kita nggak mau hidupnya hancur. Kita mau benarin keluarga kita, fondasi keluarga kita. Saya dan istri sudah 25 tahun menikah. Tahun ini kami rayakan di Agustus kemarin silver wedding kami. Ya, apa yang kami bisa syukuri dari awal kami nikah, kami punya komitmen. Kalau konflik, hari itu juga harus beres. Nggak boleh ditunda sampai besok. Jadi mau ribut kayak apapun, malam itu beres. Masalahnya mulainya selalu malam, nah ini repot. Jadi subuh itu beres kan itu. Berarti apa? Saya nggak mau tidur tanpa menyelesaikan masalah saya. Itu yang membuat kami bertahan dan bisa sukacita sampai hari ini. Karena tidak pernah berlarut-larut. Setiap ada konflik, hari ini juga hadapi, selesaikan dengan Tuhan. Oleh sebab itu kita bisa bereskan. Masalah tidak ada jadi besar. Kenapa? Beres langsung. Tapi kalau masalah ditumpuk, nanti beranak cucu beternak itu masalah. Punya anak, punya cucu, lipat kali masalahnya jadinya double. Kenapa? Tambah bumbu, tambah macam. Waduh, asumsi, penghakiman, wah bisa lipat kali, bisa akhirnya cerai. Sekali lagi nggak ada orang cerai ide mendadak. Kan ada sekarang IG, tapi ada juga IM apa ilham mendadak. Ide mendadak. Nggak ada orang cerai ide mendadak. Semua cerai sudah disiapin dari lama. Caranya bagaimana? Berantem tidak pernah sehari beres. 2 hari Pak, lama-lama 4 hari Pak, lama-lama seminggu Pak, lama-lama sebulan Pak, lama-lama setahun dan ngomong, lama-lama ya cerai aja. Jadi tidak ada orang cerai mendadak Bapak Ibu. Semua cerai itu persiapannya udah lama, dilatih lama, disiapkan lama. Kenapa? Komitmen emosionalnya nggak pernah diselesaikan. Hidup dalam kasih dan pengampunan. Tuhan yang sudah mengampuni Sugi, Tuhan sudah mengampuni Cia, maka kita bisa mengampuni satu sama lain. Amin. Oleh sebab itu yang berikutnya finansial. Masalah ribut kedua dan terbesar dalam banyak keluarga dalam masalah uang. Urusan uang ribut. Karena prinsip keuangan berbeda dan yang paling penting karena prinsip cinta uang. Gengsi, cinta uang ini biang keladi perceraian. Karena nilai-nilai keuangannya bukan keuangan merdeka, bukan financial freedom, tapi mamon, cinta uang. Itu musuh berhala terbesar. Tuhan berkata, pilih aku atau mamon, pilih aku atau uang. Kenapa? Uang musuhnya Tuhan terbesar. Uang jadi alat untuk jadi berhala. Uang segala-galanya dan bentuknya bisa gengsi ya, gengsi. Ya, ini menyebabkan apa? Pertengkaran. Kenapa? Yang satu nuntut lebih daripada yang lain, makanya tidak ketemu dan ributlah. Kenapa? Terikat dengan ini. Ini nilai hidup, harga diri hidup. Makanya Bapak Ibu, kalau uang jadi harga diri kita hancur. Bapak Ibu. Kalau pas ada uang kaya kita bisa sombong. Pas kita nggak ada uang malu, minder, harga dirinya labil sekali. Tapi kalau Tuhan pemilik Bapak Ibu, nggak ada perhatian Bapak Ibu. Ya, hari-hari ini kita makin tahu dunia sedang diserang virus corona. Wah, saudara, apa yang terjadi? Itu seperti Tuhan pencet button pause, mendadak travel close. Turis Cina berantakan semua jadwalnya. Tidak ada turis Cina pergi kemana-pun. Pada jutaan turis Cina 1 bulan inilah rencana bepergian kemanapun. Turis Cina terbesar di dunia ya. Traveling close. Kita pun ke Cina close. Dunia tour close. Dalam sebulan atau berapa bulan lagi virus. Pabrik-pabrik
close produksi, semua made in China. Kalau semua karyawannya close gini, pabrik berhenti, goncang dunia. Dia tuh berkata, kamu mau ngandalin dirimu sendiri, aku kasih satu, izinkan virus saja udah hancur semua, udah global, masalah besar. Ya, kalau bangsa kita sampai hari ini belum ada victim korban, puji Tuhan, Tuhan lindungi bangsa kita. Ya, tapi itu bukan jadi jaminan ya, mungkin saja nanti akan ada berita-berita yang di depan hari. Tapi semua akhirnya apa? Mencari Tuhan. Karena tanpa Tuhan, ya ini gak ada obatnya, belum ada vaksinnya. Nanti ketemu vaksinnya ada virus, ada corona, ada koroni, dan ada lagi lah tambah-tambah lagi, tambah macam ya. Oleh sebab itu kita harus bersama Tuhan. Tuhanlah sumber hidup saya. Tanpa Tuhan semua akan hancur. Yang berikutnya moral. Kasus berikutnya kerapuhan keluarga adalah perselingkuhan, kenajisan. Ada pria, ada wanita lain ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita di dalam Tuhan, nanti sebentar kita dengar pemberkatan nikah dari janji nikah Sugi dan Cia. Janji di dalam Tuhan adalah janji yang tidak ada syarat dan ketentuan. Ya. Baik dalam keadaan suka maupun duka, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan apapun, kaya maupun miskin, dalam keadaan apapun juga, hanya kematian memisahkan kita berdua. Jadi Bapak Ibu, kesetiaan penting. Jadi Bapak Ibu, memang menikah ini hanya untuk orang yang mengerti tanggung jawab. Kalau nggak bisa tanggung jawab, jangan pernah nikah. Karena kamu nggak akan bisa mengambil kesetiaan dengan seorang, yaitu istri, suami. Itu kesetiaan terpenting yang diuji. Kalau kita nggak tanggung jawab sama seorang, yaitu suami atau istri sendiri, kamu berarti sudah tidak bisa dipercaya dalam segala hal. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, kita harus hati kita murni dan kudus. Ya, jaga kekudusan. Kalau kita tidak bertobat di dalam Tuhan, Bapak Ibu, kalau orang menikah hidup dalam dosa terus, nggak bisa diberkati. Pendetanya bisa berkati, tapi yang di atas bisa berkati nggak bisa. Bapak Ibu. Tuhan kita hanya berkati orang yang bertobat dan hidup kudus. Kalau orangnya nggak hidup kudus, kumpul kebo, pacaran nggak benar, mau diomongin berkat dari atas nggak turun. Percuma berkat dari manusia, cuma lip service. Ya, bukan surat pernikahan itu. Pernikahan itu berkat dari Allah kita. Betul, pencipta kita. Itu yang terpenting, dan Tuhan punya syarat. Engkau hidup taat sama aku, hidup benar di hadapan aku berkati kamu. Ya Bapak, kasih Tuhan tak bersyarat, tapi berkat Tuhan bersyarat. Kenapa? Ketaatan kita kepada Tuhan itu berkat. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu, yang terakhir dampaknya. Kalau kita hidup seperti ini, dampaknya yang kutukan. Nanti bukan kita aja yang hancur, anak kita, cucu kita pun hancur-hancuran. Tetapi kalau kita hidup benar, bukan saja kita yang diberkati, anak cucu kita, bahkan setiap orang yang mengenal kita diberkati. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apapun kita punya iman, tapi kita percaya kita punya Tuhan. Amin. Kita punya Tuhan dan Tuhan punya prinsip. Semua ini berlaku bagi kita semua Bapak Ibu. Oleh sebab itu yang berikutnya, Sugi dan Cia punya prinsip Roma 11 ayat 36 ya. Coba kita sama-sama baca ya. 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dia di sini Tuhan ya. Segala sesuatu adalah dari Tuhan. Artinya Sugi yakin Cia itu dari Tuhan. Sugi yakin nggak Cia dari Tuhan? Yakin. Cia yakin Sugi itu dari Tuhan? Yakin. Bukan karena ketemu di mana gitu ya, enggak ya. Tapi ketemu dari Tuhan. Tuhan yang kasih ketemu gitu ya. Ya. Kemudian oleh Tuhan. Ya, Tuhan yang atur, Tuhan yang siapin. Dikatakan di kitab Efesus sesuai tema kita, penuh kasih dan pengampunan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi segala yang tidak benar itu dibuang ya dari kehidupan kita dan pernikahan kita. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang kepada yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi di dalam Isa Al-Masih, Dia sudah mengampuni kita semua di sini. Oleh sebab itu kalau kita sudah diampuni,
kita bisa mengampuni orang lain. Orang yang paling harus sering diampuni siapa sih? Pasangan kita. Siapa sih yang orang yang paling bikin kita kesel? Pasti orang terdekat, pasangan kita. Ya Bapak Ibu, kalau dekat ributnya sama orang jauh itu mahal ongkosnya. Tapi kalau ribut tuh biasanya orang-orang dekat, Tuhan kirim orang dekat, suami sendiri, istri sendiri. Itu yang bikin kesel, bikin marah. Tapi itulah Tuhan berkata, kamu ampuni suami, kamu ampuni istri. Kita tidak ada yang sempurna, tapi kasih yang sempurna itu yang menyempurnakan. Amin. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, kami mau mengambil komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan, mempersiapkan pernikahannya dengan prinsip yang benar. Sampai hari ini boleh tiba dengan pertolongan-Mu 2 Februari 2020 ini Bapak. Engkau yang sudah memimpin Sugi dan Cia tiba pada hari ini. Dan kami semua yang sudah lebih duluan menikah, kami mungkin juga sadar pernikahan kami juga mungkin tidak benar. Banyak kesalahan yang kami buat di dalam hubungan dengan suami dan istri kami. Tapi kami dengar kebenaran firman-Mu hari ini. Kami mau mengakui kalau itu dosa bagi kami, mengakui kesalahan kami. Kalau pusat hidup kami bukan Tuhan tetapi yang lain, entah itu uang, entah itu hawa nafsu, entah itu kemarahan, atau apapun yang menguasai kami lebih utama daripada Tuhan. Kami bertobat Tuhan. Pasti benih itu akan membuat pernikahan kami kena Tuhan. Keluarga kami akan merasakan akibatnya, rapuh, dan kami akan hancur Tuhan. Mungkin banyak luka, banyak konflik timbul dari pernikahan dan keluarga kami. Tetapi sore ini Tuhan, bukan saja Sugi dan Cia diberkati, kami pun yang sudah lama menikah, kami pun mau dipulihkan. Kami mau saling mengampuni kembali. Suami mengampuni istri, istri mengampuni suami, bahkan mengampuni keluarga, baik keluarga suami, keluarga istri yang melukai, baik mertua, ipar, atau banyak konflik dalam keluarga yang banyak menjadi salah paham bertahun-tahun. Tetapi sore ini Tuhan, kami tidak mau jadi korban tipu daya iblis. Kami tidak mau jadi sasaran iblis yang menghancurkan kami. Kami mau bangkit bersama Tuhan. Kami mau membuka hati untuk meminta Tuhan, tolong keluargaku, tolong pernikahanku Tuhan, selamatkan keluargaku, pulihkan pernikahanku Tuhan. Kalau kau berseru pada Tuhan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti melawat kita. Tuhan, inilah aku, inilah kondisi keluargaku Tuhan. Kami mau berdoa bagi setiap pernikahan yang ada di sini. Pulihkan kami semua, baik dari keluarga Sugi, keluarga Cia, dan kerabat-kerabat yang diundang hadir. Kami mau diberkati, dipulihkan keluarga kami Bapak. Dan bagi yang belum menikah pun Tuhan siapkan. Kami mau menemukan pasangan hidup yang benar, bukan yang sembarangan dengan hawa nafsu, tapi dengan pasangan yang dari Tuhan saja, yang kami minta di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Saatnya kami mau membawa Sugi dan Cia Tuhan di dalam prosesi pemberkatan nikah. Mari saya undang Sugi dan Cia, boleh bangkit berdiri. Apakah Sugi siap untuk mengucapkan janjimu? Siap. Dan juga apakah Cia siap mengucapkan janjimu? Oleh itu, silakan Sugi, engkau mengucapkan janji kepada Cia dan juga kepada Tuhan dan kerabat keluarga di sini. Oleh karena anugerah dan kasih karunia Bapa Surgawi, pada hari ini Minggu 2 Februari 2020, saya Sugianto mengambil Patricia di depan Tuhan, jemaat dan keluarga, mengambil Patricia sebagai istri saya satu-satunya. Saya berjanji akan menjadi suami yang bertanggung jawab, memimpin, melindungi, dan mengasihi Patricia, juga menjadi bapak yang bijaksana bagi anak-anak yang dipercayakan kepada saya dan mendidiknya di dalam jalan Tuhan yang benar. Janji ini akan saya lakukan baik dalam keadaan duka maupun keadaan suka, sakit maupun sehat, miskin, kaya maupun miskin, dan dalam keadaan apapun juga.
sampai kematian memisahkan kita berdua. Amin. Kita tepuk tangan. Ini dari Sugi Bapak Ibu ya. Dan sebentar kita akan mendengar dari Patricia. Silakan. Oleh karena anugerah dan kasih karunia Bapa Surgawi, pada hari ini Minggu 2 Februari 2020, saya Patricia di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga dan jemaat menerima Sugianto sebagai suami saya satu-satunya. Saya berjanji untuk menjadi istri yang bertanggung jawab, tunduk, hormat, mengasihi, melayani dan mendukung Sugianto, dan menjadi ibu yang bijaksana bagi anak-anak yang Tuhan percayakan dan mendidik mereka di dalam jalan Tuhan. Janji ini akan saya lakukan baik dalam keadaan suka, duka, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, dan dalam keadaan apapun juga sampai kematian memisahkan kita berdua. Amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya. Dan mereka akan meneguhkan janji ini dengan cincin pernikahan mereka. Yang pertama, Sugi akan menyematkan di jari manis Patricia. Kita akan saksikan bersama cincin yang bulat, begitulah tekad yang bulat, cinta yang sebulat hati Sugi kepada Patricia. Dan sekarang Patricia telah sematkan di jari manis Sugi. Emas yang murni, begitulah kasih yang murni dari Patricia. Kita tepuk tangan. Haleluya. Yes. Sekarang silakan bersujud. Puji syukur kehadiran karena pada hari ini Tuhan, janji nikah telah terucap dari Sugi dan Gianto. Kami percaya Tuhan, mereka melangkapnya dari hati mereka. Dan kami percaya Tuhan, bukan satu hal mudah untuk mereka memasuki dunia yang baru Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, apa yang mereka sudah pelajari, biarlah itu mereka boleh lakukan, saatnya mereka lakukan. Biarlah Engkau beri kekuatan Tuhan, supaya mereka bisa melewati hari demi hari ke depan. Mereka boleh bersehati, bersepakat, bergandengan tangan, dan melibatkan Engkau di dalam setiap apapun yang mereka lewati. Yang berdoa Tuhan kepada Sugi Tuhan, Engkau berikan roh kepemimpinan yang kuat Tuhan, sebagai pria-Mu Tuhan, pria yang jadi teladan Tuhan. Bukan hanya buat siapa, tapi buat mungkin anak-anaknya kelak, juga buat sekitarnya, sehingga keluarga-keluarga boleh melihat inilah pernikahan yang baik. Saya berdoa Tuhan, biarlah fungsi pemimpin raja, nabi, dan imam boleh ada dalam diri Sugi itu, sehingga dia boleh memimpin keluarganya Tuhan di dalam jalan-jalan itu. Melakukan apa yang Kau lakukan Tuhan, membangun mesbah keluarga. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap usahanya, Engkau berkati Tuhan setiap apa yang diperbuat, sehingga berhasil menjadi teladan juga. Terima kasih juga buat kasih karunia yang membuka jalan, Kau yang mempertemukan, Kau yang membimbing, dan Kau yang memproses. Terima kasih Tuhan untuk hati yang lembut yang mereka boleh buka buat Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan selanjutnya dalam tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat Patricia Tuhan. Tuhan, Patricia berharga di mata-Mu Tuhan. Mengasihi dia Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati dia Tuhan. Menjadikan dia istri yang bijak Tuhan. Istri yang tenang, istri yang boleh mendukung Sugi dan nanti menjadi ibu yang baik buat anak-anak mereka kelak Tuhan. Mari Tuhan, roh hikmat kalbu dia akan turun Tuhan. Buat Patricia, bagaimana dia membantu mendukung Sugi di dalam bangun rumah tangga mereka. Tuhan memberikan anak-anak terbaik buat mereka. Tuhan memberkati Tuhan kandungannya, biar boleh melahirkan anak-anak yang ilahi, yang terbaik buat mereka. Terima kasih Tuhan,
Apa yang dia boleh perbuat, boleh Tuhan berkati. Tuhan berkati Tuhan rumah tangga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini, Minggu 2 Februari 2020, hamba sebagai wakilmu Tuhan di muka bumi ini menyatakan Sugianto dan Patricia Stefani menjadi suami istri yang sah, satu roh, satu jiwa, satu tubuh di dalam Tuhan. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak bisa dan tidak boleh dipisahkan oleh apapun dan siapapun juga. Dan kami melepaskan berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih daripada Kristus Yesus Tuhan, dan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka menjadi satu rumah tangga, satu keluarga, suami istri yang diberkati Tuhan. Dan hidup mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi anak-anak mereka, bagi sekitar mereka, bagi banyak keluarga lainnya Tuhan. Dan segala kutuk masa lalu apapun dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk dari keluarga Sugi, kutuk dari keluarga Patricia dipatahkan dalam nama Yesus. Dan Tuhan berkati dan berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas keluarga ini. Dan segala kutuk, sakit penyakit, kutuk, keuangan apapun di dalam nama Yesus dipatahkan, tolak dalam nama Yesus. Kutuk kawin cerai apapun dipatahkan, tolak dalam nama Yesus. Dan Engkau memberkati dengan keluarga yang setia, keluarga yang berkomitmen kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus mereka sudah sah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat semua. Silakan balik berdiri. Terima kasih teman-teman semua. Ya, aku bisa melihat kecantikan istri. Ya, mantap di muka. Yeay, kita tepuk tangan. Ya, ya. Kalau sudah begini, saudara, it's time to wedding kiss. Ya, kita hitung sama-sama ya. Kita hitung sama-sama. Nanti kita sorak-sorak ya. Siap posisinya? Ya. Ya. 1, 2, 3. Mantap. Sudah dokumentasinya? Perlu diulang? Nggak perlu ya? Iya. Sudah ya? Mantap, ke liput ya? Oke. Dosen Cia, silakan diambil. Kemakan dengan iman. Inilah tubuh Kristus yang telah dianugerahkan bagi kita. Dengan memakan perjamuan Kristus ini, kita mengingat akan pengorbanan Tuhan yang telah menyelamatkan kita dan menjadi anugerah supaya kita saling mengasihi seperti Tuhan juga mengasihi kita. Mari makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kristus yang telah dicurahkan bagi kita. Dengan memakan perjamuan, dengan meminum perjamuan kudus ini, kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus, akan darah Yesus yang telah mengampuni kita dan menjadi anugerah supaya kita juga mengampuni sama kita seperti Tuhan juga telah mengampuni kita. Mari makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya ini hari luar biasa, walaupun tadi sudah gawat ya banjir ya, tapi akhirnya surut juga. Dan 2 Februari 2020, pasangan terbaru di kota Jakarta, Bapak Ibu Sugianto. Haleluya. Tepuk tangan semua. Mama, terima kasih Mama. Hari ini boleh ada Mama telah melahirkan saya, Tuhan telah kepada Mama melahirkan saya, membesarkan, mendidik, memelihara, mengampuni saya,
dan membela saya dalam banyak kesalahan yang telah saya buat sampai sekarang ini. Begitu banyak kesalahan yang setelah saya buat sampai sekarang ini, Mama tetap membela saya, tidak memandang kesalahan saya. Telah mendidik saya, mengajari saya, memarahi saya, dan sampai membuat saya untuk mendisiplinkan saya. Sampai sekarang saya berdiri. Terima kasih, Mama. Sempat kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai Mama selalu. Boleh dipeluk mamanya, dicium mamanya. Patricia juga boleh peluk. Kemudian ucapan terima kasih kepada orang tua dari Patricia, Ibu Nur Hasan. Terima kasih Mami. Banyak hal yang udah kamu dari kecil sampai dengan besar saat ini. Terima kasih Mami selalu ada. Walaupun Baby nakal, walaupun Baby menyakiti hati Mami. Terima kasih Mami selalu ada, selalu maafin Baby. Terima kasih buat setiap pengorbanan Mami dari Baby kecil sampai sekarang. Baby gak akan bisa balas semua kebaikan Mami, semua kasih sayang Mami, semua pengampunan Mami. Baby berdoa biar Tuhan yang memberikan Mami terus sukacita, perlindungan, kasih, dan pengharapan selalu. Baby akan coba jadi yang lebih baik lagi buat Mami. Terima kasih. Sugi boleh peluk mama. Kita semua ya. Baik, Kasih Tuhan. Dan kami sudah lewati bersama-sama baik firman Tuhan, baik prosesi pemberkatan, baik ucapan terima kasih kepada orang tua, semuanya Tuhan tuntun. Kami serahkan sebentar kepada resepsi, biarlah kebersamaan kami ada sukacita Tuhan. Kami boleh saling memberkati lewat percakapan, lewat persekutuan kami bersama-sama. Berkati semuanya, bila hari ini jadi hari terindah di keluarga besar Subianto dan Patricia dan seluruh kerabat yang ada. Kami kembalikan sukacita ini karena Engkau berasal dari Engkau saja yang melimpahkan berkat kepada setiap pribadi, setiap keluarga, setiap kami yang ada di sini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak.